Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel LS Horror. Kali ini LS Horror akan melanjutkan sebuah cerita dari kisah yang ditulis oleh Nimpes 15. Sebuah kisah yang berjudul Mata Ketiga. Seperti biasa, nama tempat dan nama tokoh sengaja saya samarkan agar tidak terjadi kesalahpahaman buat kedepannya. Sebelum mendengarkan cerita ini, disarankan bagi kalian untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Tanpa lama-lama lagi, kita masuk ke dalam ceritanya. Suasana tegang menyelimuti diri kami yang melihat kedatangan dari makhluk tersebut. Keringat dingin seakan-akan membasahi seluruh tubuh kami. Energi negatif yang menjadi ciri khas dari sosok makhluk tersebut kini bertambah dengan pekat. Terasa mendominasi seluruh ruangan ini. Ibu, titip anak ibu ya mas. Nanti ibu akan menghadang makhluk tersebut. Dan sebisa mungkin nanti kalian harus lari keluar dari tempat ini, ucap Ibu Suryani sembari melepaskan anaknya dan segera menyerahkannya kepada aku. Tapi bagaimana dengan ibu? Jawabku. Udah, jangan pikirkan ibu. Kamu masih ingat kan jalan keluar dari tempat ini? Ucapnya kembali. Iya masih bu, tapi belum sempat aku menyelesaikan perkataanku, Ibu Suryani langsung memotongnya. Udah, jangan banyak tapi-tapi. Ibu mohon, tolong jaga anak ibu ya mas, ucapnya sembari terpampang senyum menyeringai dari sela-sela mulutnya dan langsung berlari menuju makhluk tersebut. Melihat itu, tidak pikir panjang, aku pun segera berlari meninggalkan tempat tersebut, sembari membawa Arif dan anaknya Ibu Suryani. Ingat, apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang, teriak Ibu Suryani yang masih terdengar olehku. Mendengar itu, aku pun hanya mengangguk dan terus berlari membawa mereka berdua. Langkah demi langkah kami langkahkan berusaha keluar dari tempat ini. Gangguan demi gangguan terus kami rasakan di sepanjang jalan tersebut. Berbagai bentuk demit berusaha menghadang kami, seolah-olah tidak ingin melepaskan kami untuk keluar dari tempat ini. Namun, jalan yang tadi aku lalui dengan Ibu Suryani ketika masuk ke tempat ini seketika berbeda. Yang seharusnya ada jalan setapak yang menjadi tanda akan jalanan tersebut, sekarang berubah menjadi hutan belantara yang di sekelilingnya ditumbuhi pepohonan yang tumbuh dengan tingginya. Suara ketawa cekikikan khas dari kuntilanak terus terdengar olehku, seolah-olah sedang mentertawakan kami yang sedang tidak tahu arah untuk keluar dari tempat ini. Sekelebatan kain berwarna putih bertebangan memenuhi setiap tangkai pepohonan yang berada di sana. Di sela-sela aku sedang berlari di sepanjang jalan hutan tersebut, sekilas terdengar suara Ibu Suryani yang bergema di langit-langit tempat tersebut. Terus lari mas, dengarku dari suara tersebut. Aku pun yang mendengar suara Ibu Suryani terus melangkahkan kakiku dengan menggendong dan memangku Arif dan anaknya Ibu Suryani untuk terus berlari untuk menjauh dan keluar dari tempat ini. Sekilas terlihat cahaya putih yang begitu sangat terang di depan kami yang keluar dari tengah-tengah pepohonan. Melihat itu, aku pun segera berlari untuk menghampiri cahaya tersebut. Akan tetapi, ketika sudah berjarak sekitar 5 meter dari cahaya putih tersebut, seketika terpampang sekumpulan asap hitam di depan cahaya itu. Dan dengan perlahan demi perlahan, asap tersebut berubah menjadi sosok tinggi besar yang aku kenal, yaitu sosok genderuwo yang menculik Arif yang tadi sedang dihadang oleh Ibu Suryani. Sontak melihat makhluk tersebut, aku pun memberhentikan langkah kakiku dan segera mundur secara perlahan untuk melindungi Arif dan anaknya Ibu Suryani. Suara dengusan amarah terdengar dari sosok genderuwo tersebut. Kuku-kuku yang panjang dan taring di sela-sela mulutnya
terlihat memerah seakan-akan sudah mencabik dan memakan sesuatu yang berbau dengan darah. "Mau apa kamu? Pergi dari sini, jangan ganggu kami," teriakku. Namun perkataanku barusan tidak digubris sama sekali olehnya. Terbukti dengan sosok tersebut terus menghampiri kami dan ingin meraih Arif dan ayahnya Ibu Suryani. "Kalian semua tidak akan selamat," ucapnya disusul dengan senyum menyeringai dari sela-sela mulutnya yang memperlihatkan gigi-gigi yang dipenuhi bercak-bercak darah menetes seperti air liur dari sela-sela mulutnya. "Jangan ganggu kami, pergi kau makhluk biadab," teriakku, namun hanya dibalas geraman oleh makhluk tersebut. "Coba saja kalau kamu bisa." Langkah menurutku terhenti ketika serasa tubuhku menabrak sesuatu dari arah belakang. Sontak, aku pun langsung memalingkan tubuhku untuk melihat siapa yang sedang berada di belakangku ini. Ketika melihat ke belakang, terlihat sosok wanita yang aku kenal, tetapi sekarang tubuhnya dipenuhi luka-luka bekas sayatan dan mengeluarkan darah dari sela-sela mukanya. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Ibu Suryani. Ibu Suryani, kenapa bisa begini?" tanyaku. Namun pertanyaanku barusan hanya dibalas senyuman olehnya. "Sudah, jangan pikirkan ibu. Yang lebih penting sekarang, kalian harus keluar dari sini," ucapnya. Tapi belum sempat aku menyelesaikan perkataanku, tiba-tiba Ibu Suryani memotongnya kembali. "Sudah, jangan banyak tapi-tapi. Sekarang ibu akan memancing makhluk tersebut, dan nanti kalian harus lari menuju cahaya tersebut," ucapnya. Mendengar ucapan yang dilontarkan Ibu Suryani, aku pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dan dengan berat hati menyetujui perkataannya tersebut. Melihat kedatangan Ibu Suryani, sosok genderuwo tersebut seperti mendengus marah kembali. Bentuk tubuhnya yang tinggi dan kekar tidak membuat Ibu Suryani gentar dibuatnya. Dengan sangat cepat, Ibu Suryani berlari menuju sosok tersebut dan berhasil menghadang sosok genderuwo itu. "Cepat lari!" teriaknya. Aku pun yang mendengar teriakannya tidak pikir panjang, langsung berlari menuju sumber cahaya tersebut. Langkah demi langkah kumantapkan dengan membawa kedua orang tersebut dengan sesekali menoleh arah Ibu Suryani. Terlihat senyum lega keluar dari sela-sela mulutnya yang melihat kami hampir mendekati cahaya tersebut. Namun berbeda dengan sosok genderuwo itu, sosok itu terus memberontak seakan-akan ingin menghalangi kami agar tidak berhasil keluar dari tempat ini. Namun dengan sekuat tenaga Ibu Suryani terus menghadang sosok tersebut. Memang kalau dengan akal logika, tidak mungkin seorang Ibu Suryani bisa menghadang sosok genderuwo itu. Namun itulah yang terjadi. Entah dari mana asal kekuatannya. Aku pun belum bisa mengetahuinya. Tidak berselang lama, akhirnya dengan sisa-sisa tenagaku, aku pun berhasil menuju sumber cahaya tersebut. Ketika sudah berada di dalam cahaya itu, seperti ada tarikan yang menarik kami dari dalam cahaya tersebut. Kami bertiga pun terisap ke dalamnya, meninggalkan Ibu Suryani dan sosok genderuwo tersebut di dalamnya. Seketika aku kembali ke tempat yang aku kenal, yaitu tempat yang dimana aku bersama Ibu Suryani melakukan ritual untuk masuk ke alam mereka. Namun, yang tadinya tempat ini berbentuk sebuah kamar, sekarang hanya berbentuk sebuah bangunan yang sudah terawat, yang di sela-sela dindingnya terlihat jamur-jamur yang menempel. Sontak melihat itu, aku pun dibuat keheranan olehnya. Dan terlihat di samping kiri dan kananku sudah ada Arif dan ayahnya Ibu Suryani yang masih terkapar lemas. Tidak pikir panjang, aku pun segera meraih mereka berdua dan segera membawanya untuk keluar dari bangunan ini. Langkah demi langkah aku langkahkan dengan sedikit tertatih-tatih sembari membawa mereka berdua.
Dan ketika sudah berhasil keluar dari rumah tersebut, terlihat keramaian yang sedang berada di dalam luar sana. Terlihat ada beberapa warga yang sedang berdiri. Dan ada salah satu warga yang menyadari kehadiran kami. Ia langsung berteriak dan segera berlari ke arahku. "Akhirnya Mas bisa keluar juga," ucapnya. Mendengar ucapannya, aku pun dibuat keheranan olehnya dan langsung menanyakan maksud dari ucapannya tersebut. Maksud Bapak?" tanyaku. Mendengar pertanyaanku barusan, warga tersebut malah hanya menghela napas panjang. "Jadi begini Mas," jawabnya, dan langsung menceritakan semua kejadian yang aku alami. Jadi dari penuturan warga tersebut, seminggu yang lalu, aku bersama Arif entah kenapa malah masuk ke rumah ini, dan ada salah satu warga yang melihatnya. Akan tetapi, ketika salah satu warga tersebut mencoba untuk menyusul kami, ia malah tidak menemukan kami di dalam rumah kosong tersebut, dan bergegas memberitahukan kejadian yang ia lihat kepada warga sekitar. Begitulah penuturan dari salah satu warga tersebut. Mendengar itu, aku pun hanya kebingungan. Terus, selama ini aku kemana? Hanya itulah yang memenuhi isi benak pikiranku. "Tapi Pak, aku kesini tawari sebuah rumah kontrakan oleh Ibu Suryani, dan inilah rumahnya," ucapku. Warga tersebut hanya kebingungan mendengar perkataanku barusan. "Maksud Mas Ibu Suryani? Ia kan sudah meninggal 5 tahun yang lalu, dan rumah ini sudah kosong semenjak kematian beliau," jawabnya. Aku pun yang mendengar ucapan warga tersebut malah bertambah kebingungan dan langsung memperjelaskannya kembali. "Tapi benar Pak, saya dibawa ke rumah ini oleh beliau," jelasku kembali. "Kalau Mas kepercaya, mari saya antar ke makamnya beliau," jawab warga tersebut. Mendengar itu, aku pun hanya mengangguk dan mengikuti beliau menuju makam tersebut. Sedangkan Ruk Arif dan anaknya Ibu Suryani sudah aku titipkan kepada warga yang lain untuk diberi pertolongan pertama. Dan ada salah satu ustadz yang sudah menangani mereka berdua. Sedangkan aku terus berjalan mengikuti salah satu warga tersebut. Dan setelah berjalan sekitar 5 menit, akhirnya kami sampai di sebuah pemakanan umum. Dan ada salah satu makam yang di atas batu nisannya tertulis Suryani binti Jaka. Melihat itu, aku pun hanya bisa tertunduk lemas dengan apa yang aku alami saat ini. "Sekarang Mas sudah percaya," ucap warga tersebut. Aku pun yang masih tertunduk lemas di samping sebuah makam tersebut, masih tidak percaya akan apa yang aku alami barusan. Jadi, ini alasanku selama tinggal di rumah itu tidak pernah sekalipun menemui salah satu warga yang tinggal di daerah ini. Karena sejak dari awal aku sudah dibawa Ibu Suryani ke alamnya. Oke, itulah part akhir dari cerita ini, dari sebuah kisah yang berjudul Mata Ketiga. Dan bagi kalian yang suka dengan cerita ini, boleh like, comment, and share cerita ini, dan terus dukung channel ini agar bisa menyajikan asupan-asupan horor bagi kalian. Dan salam horor.